Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Belajar Bersama Kalista. Pada episode pertama kita, hari ini kita akan belajar mengenai matematika. Kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai materi apa ya? Jadi pada episode pertama kita akan belajar mengenai materi statistika. Nah, lebih tepatnya, hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita mencari nilai modus pada suatu data kelompok. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini aku pengen nanya dulu nih, teman-teman tahu gak sih apa itu yang dimaksud dengan nilai modus? Jadi, nilai modus itu adalah nilai yang sering muncul di dalam suatu data. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gimana sih kita cari nilai modus tersebut nih. Kira-kira nilai mana ya yang paling sering muncul di dalam data yang nanti akan kita pelajari? Mari kita sama-sama belajar. Yuk, simak. Jadi, di sini aku udah punya nih kumpulan data. Nah, data-data ini disebut dengan data tunggal ya, teman-teman. Jadi, data-data di sini itu belum terbentuk atau belum berbentuk data kelompok. Jadi, nanti kita harus mengubahnya dulu nih ke dalam data kelompok sebelum kita mencari yang mana sih nilai modusnya. Jadi, di sini aku udah punya sebuah data ya, data selisih antara umur siswa kelas 11 dengan orang tuanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, jumlah datanya itu ada 33. Karena di kelas 11 itu ada sekitar 33 orang. Nah, mari kita sama-sama belajar gimana sih caranya kita mengubah data tunggal ini menjadi data kelompok terlebih dahulu. Jadi, step pertama, cara kita membuat data kelompok itu adalah kita akan mencari dulu nih jangkauan dari data tunggal ini. Jadi jangkauan itu biasanya kita simbolkan dengan JD. Nah, rumus untuk mencari jangkauan itu adalah X max atau X maksimal dikurang dengan X min, X minimal. Jadi kita cari dulu nih di data tunggal ini mana sih kira-kira angka yang paling besar atau data yang paling besar dan mana sih yang data paling kecilnya. Bisa sama-sama kita lihat bahwa di data ini ya, data tunggal ini, data terbesarnya itu ada di angka 42, sudah aku lingkari merah, dan data terkecilnya itu ada di angka 19, sudah aku lingkari juga. Nah, berarti data besarnya 42, data kecilnya adalah 19. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya tadi ya. Rumus jangkauan itu kan X max dikurang X min. Jadi kita langsung masukin aja nih. 42 dikurangi 19. Hasilnya adalah 23. Jadi dari data tunggal ini kita bisa mendapatkan jangkauannya yaitu 23. Sekarang kita bisa lanjut ke step kedua. Tadi di step pertama kita sudah mendapatkan jangkauannya yaitu 23. Sekarang di step kedua ini kita akan mencari banyak kelasnya. Nah, banyak kelas ini kita simbolkan dengan K. Rumusnya itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Seperti yang kita ketahui, N adalah jumlah data. Nah, jumlah data dari data tunggal yang kita miliki sekarang itu adalah berjumlah 33. Berarti kita bisa langsung masukkan saja nih ke dalam rumusnya. Berarti menjadi 1 ditambah 3,3 dikali log 33. Karena N-nya adalah 33. Selanjutnya kita cari tahu dulu nih, log 33 itu sama dengan berapa? Jadi log 33 itu adalah 1,5. Nah, langsung saja kita masukin. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,5. Lalu sekarang kita bisa hitung seperti biasa aja nih. Kita operasikan ya. Berarti kita dahulukan dari yang perkalian
kalian dulu. 3,3 dikali 1,5 hasilnya adalah 4,95. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 4,95 hasilnya adalah 5,95. Nah, kalau di dalam statistika, angka-angka yang berbentuk desimal ini bisa kita bulatkan ke atas nih. Mau angka setelah komanya itu di atas 5 atau di bawah 5, tetap kita bulatkan ke atas. Jadi hasilnya adalah 6. Karena 5,95 kita bulatkan hasilnya adalah 6. Jadi kita sudah tahu nih bahwa banyak kelas dari data tunggal ini adalah 6. Oke, lanjut. Tadi jangkauan sudah, kita dapatkan 23, banyak kelas juga sudah, kita dapatkan hasilnya adalah 6. Sekarang, step terakhir atau step ketiga adalah kita mencari tahu panjang kelasnya. Nah, rumus dari panjang kelas itu adalah JD. Tadi kan JD itu adalah jangkauan dibagi K. K itu adalah banyak kelas. Jadi kita tinggal substitusi aja nih, tadi jangkauannya berapa dibagi banyak kelasnya itu berapa. Oke, kita udah tahu ya bahwa tadi jangkauannya itu adalah 23 dibagi banyak kelasnya itu adalah 6. Jadi langsung saja kita operasikan 23 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3,8. Nah, tadi kan aku bilang kalau angkanya berbentuk desimal berarti kita bulatkan ke atas. Berarti 3,8 kita bulatkan menjadi 4. Jadi dari data tunggal ini kita ketahui bahwa panjang kelasnya itu adalah 4. Berarti tadi jangkauannya itu 23, banyak kelasnya itu 6, dan panjang kelasnya adalah 4. Selanjutnya di sini teman-teman membuat sebuah tabel. Tabelnya ini berisikan 2 kolom, yang satu adalah kolom nilai dan yang satu lagi adalah kolom frekuensi. Sekarang kita bisa isi tabel ini dengan data-data tunggal tadi. Nah, caranya adalah tadi kan kita sudah ketahui bahwa panjang kelas yang kita dapatkan adalah 4. Nah, kita cari dulu nih data terkecilnya. Data terkecilnya itu berarti tadi di awal adalah 19. X-minnya 19. Kita mulai dari data terkecilnya dulu. Nah, berarti dengan panjang kelas 4 dan data terkecil 19, berarti kita hitungnya itu adalah si angka 19 ini kalau 4 angka setelahnya itu adalah berapa. Tapi angka 19-nya ini itu kita hitung. Jadi kita semacam menghitung jarak lah gitu loh. Dari angka 19 ke 4 angka setelahnya. Jadi 19, 20, 21, 22. Nah, berarti dari 19 ke 22 itu jaraknya adalah 4. Panjang kelasnya adalah 4. Jadi si angka 19-nya ini kita hitung ya teman-teman. Nah, langsung saja berarti tadi nilainya yang pertama adalah kita dapatkan 19 sampai 22. Bisa kita masukkan aja ke tabelnya. Dan dilanjut seterusnya sampai datanya itu habis teman-teman. Nah, datanya tadi kan yang paling terbesarnya itu adalah 42. Berarti sampai kita bisa mencapai angka 42. Atau tadi kita bisa hitung aja nih dari banyak kelasnya. Banyak kelas tadi itu kita dapatkan 6 kan. Berarti nanti akan ada 6 buah kelas atau banyak kelasnya itu adalah 6. Nah, kita baru dapetin 1, berarti sisa 5 kelas lagi. Dan caranya sama teman-teman, kita hitung dari angka sebelumnya dulu. Jadi berarti setelah 19 sampai 22, berarti kita lanjut mulai dari 23, lalu 23-nya kita hitung, 4 angka setelahnya itu adalah berapa. Berarti 23, 24, 25, 26. Berarti 23 sampai 26 dan seterusnya sampai banyak kelasnya adalah 6.
Setelah kita sudah dapatkan nilai-nilainya ya dari data-data tunggal tadi ya, di sini sudah berjumlah 6 kelas sesuai banyak kelasnya. Nah, sekarang kita akan mencari frekuensinya. Jadi, cara menentukan frekuensinya itu adalah kita kembali lagi ke data tunggal yang di awal ya, teman-teman. Nah, di sini kita cari tahu dulu nih, dari nilai 19 sampai 22 itu kira-kira dari data-data tunggal yang di awal tadi, itu tuh data-data mana aja sih yang mencakup ke dalam angka 19 sampai 22 itu. Berarti ini kalau kita balik lagi ke data tunggalnya ya, kita mulai dari tadi nilai pertama adalah 19 sampai 22. Berarti dari data tunggal di sini kita cari mana aja sih data-data yang memang dia itu bisa masuk ke 19 sampai 22 gitu loh. Jadi dia mencakup ke dalam angka di 19 sampai 22. Nah, ternyata di sini kita dapatkan ada 4 data nih, 4 angka. Di yang pertama itu ada 19 sudah aku lingkari, lalu ada 20 sudah aku lingkari, 21 sudah aku lingkari, dan 21 lagi. Nah, kalau misalnya datanya itu ada yang sama, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi di sini untuk nilai 19 sampai 22 kita dapatkan frekuensinya itu adalah 4. Nah, kalau sudah kita dapatkan di nilai pertama 19 sampai 22 itu frekuensinya adalah 4, kita bisa lanjut ke nilai-nilai selanjutnya. Caranya masih sama ya teman-teman. Bagaimana kita menentukan frekuensi adalah dengan kita melihat di data tunggal tadi mana aja sih angka-angka atau data-data yang mencakup ke dalam nilai yang ada di tabel ini gitu loh. Jadi dia itu harus masuk ke jangkauannya, jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu loh. Jadi caranya sama ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita dapatkan semua nih ya frekuensi dari nilai-nilainya, nah di sini udah semua kan, berarti data tunggal tadi sudah benar-benar habis, sudah kita ubah semua ke dalam data kelompok berbentuk tabel seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk memastikan apakah data-data tunggal tadi itu benar-benar sudah masuk semua ke dalam data kelompok ini, itu kita tinggal totalin aja frekuensinya. Semua frekuensinya kita totalin, berarti 4 ditambah 1 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2 itu hasilnya berapa? Ternyata kita dapatkan di sini total frekuensinya itu adalah 33. Nah, sama kan dengan jumlah data tunggal tadi, sama 33. Berarti tadi data tunggalnya itu semuanya sudah masuk ke dalam data kelompok ini. Setelah kita sudah selesai menentukan data kelompok ya, dari data tunggal tadi ya sudah kita ubah data tunggalnya menjadi data kelompok. Sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam inti pembahasan kita nih teman-teman, yaitu adalah mencari tahu nilai modus dari data kelompok. Nah, nilai modus ya, itu rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah K dikali dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung. Dengan keterangan MO itu adalah modus, TB itu adalah tepi bawah, K itu panjang kelas, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, dan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam rumusnya. Yang pertama kita akan cari tahu dulu nih, berapa TB-nya atau berapa tepi bawahnya. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu dari tabel ini, dari data kelompok ini, mana sih yang modus. Seperti yang tadi sudah aku katakan ya, bahwa modus itu adalah
data yang paling sering muncul atau data terbanyak. Nah, kita lihat dari frekuensinya. Di mana angka yang paling besar? Oh, ternyata ada di angka 15. Kita lihat 15 ini ada di nilai berapa? Ternyata dia terletak di nilai 27 sampai 30. Jadi di sini sudah kita dapatkan bahwa modusnya itu terletak di 27 sampai 30 ya teman-teman, dengan frekuensi 15. Nah, cara menentukan tepi bawah adalah di sini kan nilainya itu adalah 27 sampai 30. Kita ambil angka 27-nya saja. Nah, angka 27 ini kita kurangkan dengan 0,5 agar kita bisa mendapatkan si tepi bawahnya ini. Berarti kalau 27 dikurangi 0,5, hasilnya itu adalah 26,5. Jadi kita dapatkan TB-nya itu adalah 26,5. Lanjut, tadi sudah kita ketahui bahwa K-nya atau banyak kelasnya itu adalah 6. Berarti tinggal kita masukin aja langsung 26,5 ditambah 6. Sekarang kita akan cari tahu berapa nilai D1 dan berapa nilai D2. Nah, tadi di keterangan D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 itu sesudahnya. Nah, berarti di sini kita lihat tadi kan kelas modus kita itu ada di angka 15 ya, frekuensinya ya. Di angka 15. Berarti kalau kita ingin mencari tahu D1-nya berapa, kita tinggal selisihkan saja nih. Frekuensi kelas modus berarti 15 dengan frekuensi sebelumnya berarti 1. Kita selisihkan 15 dikurangi 1, hasilnya adalah 14. Berarti kita dapatkan D1-nya itu adalah 14. Selanjutnya untuk D2 berarti tadi D1 itu sebelumnya, D2 itu adalah sesudahnya. Sama saja kita selisihkan antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti frekuensi kelas modusnya 15, frekuensi sesudahnya adalah 7. Kita selisihkan berarti 15 dikurangi 7 hasilnya adalah 8. Berarti D2-nya itu adalah 8. Langsung saja kita masukkan ke rumus ya teman-teman. Berarti tadi D1-nya itu 14 dibagi 14 ditambah D2-nya adalah 8. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung operasikan saja. Kita operasikan mulai yang ada di dalam tanda kurung dulu ya. Berarti kita jumlahkan dulu antara 14 dengan 8. Berarti hasilnya 22. Berarti jadi 14 dibagi 22. Selanjutnya kita bagi 14 dengan 22 itu hasilnya adalah 0,63. Lalu setelahnya kita kalikan dulu antara 6 dengan 0,63. Kita dapatkan hasilnya adalah 3,78. Setelah itu tinggal kita jumlahkan dengan 26,5 dan hasilnya adalah 30,28. Jadi kita dapatkan hasil dari nilai modus data kelompok yang kita punya adalah berada di 30,28. Oke teman-teman, cukup. Terima kasih. Mungkin segitu saja ya untuk penjelasan mengenai materi statistika mencari nilai modus pada data kelompok. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin penjelasan dari saya masih kurang dan mungkin masih belepotan dan sulit dipahami. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.